kira-kira contoh lemak tambahannya. Kenapa bayi membutuhkan lemak tambahan? Karena bayi MPASI membutuhkan lemak untuk otaknya, dan sekitar 85% kalau nggak salah otak bayi itu terdiri dari lemak, sedangkan lemak dalam protein hewani itu tidak cukup banyak. Makanya banyak dokter menyarankan untuk memberikan lemak tambahan. Nah, manfaatnya apa aja sih lemak tambahan tuh? Salah satunya adalah untuk bayi yang BB-nya kurang atau cenderung harus di-boost BB-nya. Makanya kita harus banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak seperti gorengan, seperti itu. Dan juga selain itu lemak juga dapat menambah nilai kalori. Selain itu lemak juga bisa melancarkan pencernaan ya bun, jadi bisa mencegah sembelit. Terus manfaat lainnya bisa menambah rasa gurih dalam makanan bayi. Jadi makanan bayi juga jadi nggak hambar-hambar banget. Nah, ini aku tunjukin beberapa lemak tambahan yang pernah aku gunakan. Nah, yang pertama itu aku pakai unsalted butter. Nih, yang tanpa garam atau tidak berasa. Butter itu turunan susu sapi ya, Mams. Jadi untuk anaknya yang alergi susu sapi, lebih baik tidak usah mengkonsumsi butter. Dia harganya memang lebih mahal karena dia satuan seperti ini supaya lebih higienis ya. Jadi ini tuh biasanya bisa sampai anak-anak yang baru makan, bayi yang baru makan itu paling membutuhkan ini sekitar 4-5 kali makan kayak gitu. Terus selain lebih mahal dan agak boros, dia bagusnya adalah dia efisien karena dia kecil-kecil, jadi bisa dipakainya sebentar doang. Terus dia rasanya wangi, aku suka banget bikin tumisan dari pakai butter karena dia wangi banget. Terus dia juga kalau mau bikin cemilan anak yang udah 8 bulanan ke atas gitu, buat roti atau segala macem gitu, aku lebih suka pakai butter karena wangi banget gitu. Nah, lemak tambahan yang kedua, aku pakai Evo. Aku pakai merek Casa di Oliva ini. Ini tuh paling terkenal banget, banyak banget paket-paket MPASI. Ini bisa di apa namanya? Pakainya merek ini. Ini juga ada ya, sama kayak butter tadi, ada dijual di Picha Little Sugar. Nanti aku kasih di description box. Kenapa harus pakai Evo atau Evo? Disarankan diberikan di bubur yang sudah matang karena pernah baca ada yang mengatakan kalau Evo itu sebaiknya tidak digunakan untuk menumis apalagi menggoreng, kecuali menggunakan elo. Jadi kalau mau numis atau goreng itu baiknya dia pakai yang elo ya. Nih, bukan yang Evo. Terus Evo ini dia itu aku pakainya sedikit banget. Biasanya aku pakai setengah sendok teh atau paling banyak itu 1 sendok teh, nggak penuh. Itu karena baunya cenderung strong, dia ada khas banget, khas minyak banget. Jadi aku nggak mau pakai terlalu banyak karena takut malah mengurangi rasa atau jadi rasanya malah kurang enak gitu. Tapi ini bagus ya Mams, ini bagus juga minyak zaitun. Dan gampang banget sekarang ditemuin, banyak dijual, termasuk di Picha Little Sugar. Setelah itu di usia udah 8 bulanan aku udah mulai pakai ini minyak minyak canola merek Mazola. Jadi ini tuh sekarang merek ini atau minyak canola ini adalah minyak yang baik banget, lebih banyak, lebih bagus, lebih tinggi omega 3-nya dibandingkan dengan lemak tambahan yang lain, dan dia yang paling gampang ditemuin, dicari gitu. Udah banyak dijual juga di Picha Little Sugar. Dia aku pakai untuk menumis dan menggoreng, tapi lebih banyak kan aku buat tumisan. Jadi di usia 8 bulan itu baby Picha aku banyakin karena udah mulai agak picky makannya. Jadi aku udah mulai kasih dia macam-macam tumisan, udah nggak bubur-bubur slow cooker ya, karena takutnya dia bosen. Jadi aku udah mulai kasih dia makanan-makanan yang ditumis-tumis, kayak misalkan kayak makanan orang dewasa tapi disesuaikan dengan teksturnya. Jadi aku numisnya pakai ini karena ini bagus banget, dia tinggi omega 3-nya lebih daripada minyak-minyak yang lain. Terus paling harganya aja ya, dia harganya karena ini lebih mahal daripada minyak goreng biasa gitu.
Tapi karena harganya juga dia lumayan gitu kan, aku tetap pakai minyak goreng biasa untuk goreng. Jadi ini tuh aku pakai buat kayak numis-numis aja yang butuh minyaknya nggak terlalu banyak. Tapi kalau untuk goreng, misalkan aku mau bikin snack kayak cheesy stick atau apa yang digoreng yang minyaknya tuh harus apa namanya harus banyak, harus dijeburin di dalam minyak gitu, aku biasanya pakai minyak goreng biasa nggak apa-apa. Jadi ini tuh cuman kayak sesekali doang aku buat numis yang cuman butuh 2 sendok minyak buat ditumis kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau ngegoreng aku variasiin, kadang-kadang aku pakai minyak goreng, kadang-kadang aku pakai butter, kadang-kadang juga aku pakai minyak canola kayak gitu. Disesuaikan aja, tapi aku tetap pakai ini. Aku waktu itu pakai ini tuh habis 2 botol gitu. Nah, ini juga ready ya, dipica little sugar. Oke, next untuk lemak tambahan berikutnya aku kasih keju. Aku kasih keju baby pica itu dari 6 bulan. Aku pakai waktu itu yang Bell Cube. Terus setelah 8 bulan aku ganti pakai yang kiri. Jadi keju ini buat sangat banget bikin berasa tambah gurih makanan kita. Termasuk salah satu dari bahan 7 bahan penting menu lengkap ya: karbo, kacang-kacangan, dairy product, daging, telur, lemak, sayur dan buah. Cuman aku nggak pakai ini tiap hari. Jadi buat selingan aja. Lebih sering aku pakai untuk campuran snack dan untuk makanan menu tertentu. Soalnya selain itu kekurangannya dari keju ini kan dia harganya untuk keju plain khusus empasi ini biasanya cenderung lebih mahal dari keju biasa. Terus karena ini produk turunan susu juga, jadi sebaiknya tidak dikonsumsi setiap kali makan. Jadi aku pakainya dia nggak selalu setiap hari, kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali kayak gitu-gitu. Nah, next pakai lemak tambahan santan. Ini mohon maaf aku kasih contohnya Sunkara. Lebih baik Mams pakai santan yang dari perasan kelapa asli ya, karena kan ini udah produk kemasan pabrik, jadi lebih baik pakai yang alami. Tapi karena aku lagi nggak ada, aku cuman kasih contoh buat gambar doang. Nah, santan ini termasuk juga lemak tambahan, digunakan untuk tambahan lemak yang paling manjur untuk menambah BB anak. Jadi aku biasanya pakai ini juga untuk bikin makanan yang mengandung santan seperti opor, terus kayak soto. Tapi itu yang buat, tapi sesuaikan tekstur ya. Misalkan buat anak 8 bulan ya kita bikin bumbunya aja yang bersantan, tapi tetap ayamnya dengan tekstur sesuai dengan umurnya 8 bulan. Terus aku juga sering banget bikin snack kue-kue yang diberikan santan itu buat baby pica, itu buat masakan snack itu juga sering banget aku pakai buat aku kasih santan gitu. Jadi ini tuh benar-benar tinggi kalori banget dan menambah rasa gurih juga tentunya untuk makanan atau snack anak gitu. Oke, next lemak tambahan berikutnya adalah margarin atau margarin kayak Blue Band, bisa Blue Band, bisa Palmia atau apapun. Cuman aku jarang banget sebenarnya pakai Blue Band. Biasanya kalau butter habis baru aku pakai margarin. Atau bikin snack sarapan kayak bikin roti panggang, kayaknya lebih enak tuh pakai Blue Band karena dia lebih asin ya. Terus bikin kayak nasi goreng juga kadang-kadang aku pas 10 bulan aku udah bikinin baby pica nasi goreng itu pakainya Blue Band. Tapi ini bener-bener aku jarang banget pakai. Walaupun baby boleh mengkonsumsi garam, tapi jangan terlalu berlebihan juga karena ada takaran sendiri per hari itu. Anak kita itu ada aturannya, ada takarannya gitu. Sedangkan Blue Band ini kan asin banget ya, jadi benar-benar harus dipakainya itu dengan bijak banget. Jadi jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sering. Aku pakai ini tuh cuman pakai margarin itu cuman hitungan jari lah untuk dipakai selama baby pica MPASI di bawah 1 tahun gitu. Oke, jadi ini contoh-contoh lemak tambahan yang bisa digunakan untuk MPASI. Sebenarnya ini cuman contoh-contoh aja. Sebenarnya kalau Mams mau pakai minyak goreng biasa yang sehari-hari Mams pakai untuk masak di rumah itu juga bisa banget, boleh banget. Disesuaikan aja, nggak harus pakai kayak gini-gini. Cuma mungkin perbedaannya kayak misalkan ini lebih baik omega 3-nya atau apanya. Terus mungkin
keju lebih lebih gurih, lebih bisa menambah rasa gurih, bisa menambah rasa enak, bisa bikin anak jadi lebih lahap, kayak gitu-gitu aja bedanya. Perlu diingat juga ya Mams, kalau misalkan pakai minyak goreng biasa juga itu diusahakan, bukan diusahakan, diwajibkan untuk pakai minyak yang baru. Jadi jangan pakai minyak yang udah bekas digoreng kayak gitu. Nah, ini cuman variasi aja. Sebenarnya aku juga sering juga pakai minyak goreng biasa untuk, terutama untuk goreng. Aku sering banget pakai minyak goreng kayak Tropical, Bimoli kayak gitu-gitu. Jadi ini tuh cuman kayak alternatif aja kalau misalkan babynya mungkin lagi nggak lagi GTM atau apa, bisa divariasin dengan menu-menu ini. Apalagi ini ya, kayak butter ini tuh wangi banget, terus keju juga bisa nambah rasa gurih, terus santan ini juga apalagi bagus banget untuk nambah boost BB anak kayak gitu-gitu. Dan ini juga Mazola, pastinya ini apa, Mazola apa, canola oil pastinya, karena dia tinggi omega 3, bagus banget buat otak anak seperti itu. Kalau aku biasanya masak itu aku sesuaikan sama apa yang aku masak. Misalkan kayak masak apa, bikin bikin menu apa, aku lebih cocok pakai butter gitu. Atau masak apa, makanan apa, kayaknya cocok kan gorengnya pakai minyak goreng biasa aja. Atau masak ini enak pakai keju atau pakai santan gitu. Jadi kembali lagi, aku pakai lemak-lemak ini itu disesuaikan dengan apa yang aku masak. Jadi aku pakai biasanya memang lebih dari satu, dan ini semua udah pernah aku coba, dan aku cocok-cocokin aja sama aku apa masakan yang aku lagi masak gitu.